Mengejutkan, setelah kekeh menggugat cerai Dipo Latif hingga terjerat konflik panas dan panjang, pekan ini Nikita Mirzani mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan diwarnai serangkaian babak dramatis. Pasalnya, keputusan Nikita yang mendadak berubah haluan rujuk dengan Dipo Latif mencuatkan tanda tanya. Sempat bersih tegang panjang hingga melibatkan pelaporan polisi karena Nikita ingin bercerai dari Dipo Latif. Tapi mengapa kini Nikita mendadak ingin rujuk bahkan mencabut permohonan isbat nikah? Benarkah karena Nikita tengah mengandung anak Dipo Latif? Jawaban tim pengacara Nikita pun mengejutkan. Kalau nyabutnya memang benar ya. Jadi hari Rabu itu sekitar jam 11 siang kira-kira ya. Saya pas lagi di jalan, di telepon. Tapi saya tidak menyampaikan ke pengadilan, majelis hakim yang mulia, saya tidak menyampaikan karena Nikita hamil, maka ini gugatan saya cabut. Bukan itu. Yang saya sampaikan bahwa di antara mereka telah terjadi komunikasi, di mana komunikasi ini mengarah kepada sebuah hal yang baik. Kalau ada kebaikan, kenapa nggak kita dukung? Sehingga saya sepakat dengan Niki untuk mencabut isbat nikah sekaligus gugatan cerai itu. Ya, Dipo sendiri karena pada saat sidang itu pencabutan juga dilakukan di hadapannya pengacaranya Dipo. Secara hukum Dipo tahu dan pengacaranya pun juga menyetujui, bahkan kalau ini adalah hal yang baik, kenapa nggak kita dukung? Ironisnya, hanya hitungan hari pasca mencabut gugatan cerainya pada Dipo Latif, lagi-lagi Nikita kembali menguntai kejutan, yakni dengan memasang status curhat kecewa kepada Dipo pada akun sosial media miliknya. Curahan hati Nikita di sosial media itu pun kian mengundang tanda tanya, karena Nikita hanya mencurahkan emosi jiwa, tapi juga mengumbar borok Dipo yang dituding Niki menggunakan obat alias narkoba. Ya pokoknya kalau setiap apapun yang gue bikin di Instagram itu ya pasti ada orang yang gue tuju. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nikita Mirzani? Baru mencabut gugatan cerai dan membatalkan pengajuan isbat nikah? Mengapa dalam hitungan hari Nikita sudah menguntai status bernada emosional, bahkan menuding sang suami Dipo Latif menggunakan barang haram narkoba? Sebuah teka-teki yang kian menjulangkan misteri. Pasalnya, Uya Kuya, sahabat Nikita yang dihubungi oleh tim Hotshot via telewicara pun mengaku mendadak diputus komunikasi oleh Nikita karena konon tengah marah dengan sederet pihak. Ya nggak tahu ya, ributnya kan soal apa sih, soal hubungan suami istri mereka aja yang ibaratnya akhirnya gugatan cerai ya kan, masalah udah kemarin udah kita sama-sama tahu kan ya. Dan saya sih nggak tahu, saya sih melihat, saya ya pribadi ya, melihat dari apa cerita dia, walaupun dia cerita keselnya gimana sama Dipo, tapi saya ngelihat justru masih ada secercah harapan. Dia mungkin masih ada perasaan sama Dipo, karena kalau misalnya dia benci, dia nggak mungkin menerima Dipo lagi, nggak mungkin ngeladenin SMS lagi, nggak mungkin Dipo boleh main ke apartemennya lagi. Ini kan mereka masih sering kontekan, ribut, abis itu nanti mereka kayak ngobrol lagi. Jadi saya masih ngelihat ini bisa diselamatkan. Saya nggak tahu, pokoknya yang saya tahu katanya Dipo masih suka ada di apartemen ini gitu aja. Iya, dia bilang dia lagi hamil, terus tapi kan saya bercandain, lu hamil halu kali pura-pura. Ya udah deh papi deh, lu sama aja kayak netizen mulut lu. Nanti lihat aja deh nanti bulan Januari perut gua kayak apa. Ya dia bilang kalau lu hamil apa siapa ya, pasti sama Dipo lah, masa gua hamil sama orang lain, dia bilang gitu. Gua nggak tahu sih, cuman ada satu sisi yang gue percaya, saat Niki udah menyebut demi Allah, dia biasanya benar. Dia bilang lagi di ruang makeup, demi Allah papi gue hamil. Gue sih percaya orang udah membawa nama Tuhan pasti benar gitu. Berarti dalam artian sekarang rujuk mungkin gara-gara itu, salah satunya dari saya nggak tahu ya, pasti kalau hamil ya pasti sama suaminya kan masih Dipo kan, mereka kemarin proses cerai tapi kan belum ada putusan cerai. Soal itu saya nggak tahu, karena 2 hari ini Niki nggak ngangkat telepon saya. Dia nggak tahu dia marah sama siapa, apa dia lagi nggak mau diajak ngomong, cuman saya telepon dia nggak diangkat. Ada apa dengan Nikita Mirzani? Pihak manakah yang tengah membuat marah Nikita hingga konon Nikita menyepi dan menolak berkomunikasi dengan sederet pihak?
termasuk uya-kuya sahabatnya sendiri. Entahlah, yang jelas sebelum menyepi dan melakukan langkah drastis mencabut gugatan cerai yang berujung curhat emosional, Nikita memang tersandung konflik dengan jajaran pihak. Seperti baru-baru ini, Nikita dikabarkan terlibat konflik panas dengan Sinta Bahir hingga disentil Sinta memiliki hutang sejumlah 2 juta rupiah lewat sosial media. Sejak itu, konflik membara pun konon meletup di antara keduanya. Saya justru nasehatin dia gitu. Kenapa sih? Ya dia wajar marah sama saya. Kenapa sih lo punya utang? Dulu sebenarnya itu masalahnya udah lama gitu. Nggak ada masalah juga. Saya sama dia nggak ada masalah gitu loh. Cuman maksudnya saya bukan masalah nominal uangnya. Hanya orang itu harus ingat bahwa diri kita tuh pernah susah. Apalagi kalau suatu saat nanti lo jatuh susah, kita tuh nggak pernah tahu gitu loh. Apalagi udah punya anak, kasihan lah anak-anaknya. Makanya saya bilang gini, udahlah stop, lo nggak usah lah ngomong-ngomong kayak gitu lagi gitu kan. Saya sih bukan masalah nilai itu ya gitu kan, nilainya berapa. Tapi sebenarnya tuh orang tuh harus inget lah, jangan terlalu sombong. Kalau nanti apa yang dia omong-omongin itu berbalik sama diri sendiri, itu hati-hati. Contohnya kayak dulu nih, kita juga pernah ngatain saya kan, wanita aja yang mau kawin siri gitu. Akhirnya kan semua pemirsa semua tahu kan, melakukan sendiri. Nah, aku bilang ingetin ke dia, sudahlah stop. Jangan terlalu vulgar, jangan terlalu ngata-ngatain orang begitu. Iya kalau benar, kalau enggak. Bilang, kalau memang maksudnya mantan lo, laki lo itu laki-laki, udah diamin aja, tinggalin gitu loh. Tunjukkan kalau lo tuh wanita terhormat. Saya ada bahasanya, nggak ada saya ngatain dia kasar, tidak ada. Ironisnya, tidak hanya Sinta Bahir saja yang mendadak tersenggol konflik dengan Nikita dan menyeret nama Dipo Latif. Sebelumnya, Kiki personil band The Potters sang mantan kekasih pun sempat dibuat meradang emosi karena Nikita dikabarkan menuding Kiki kerap mengirim pesan bukti-bukti transfer uang kepada sederet orang dekatnya termasuk Dipo Latif untuk membuat image Nikita Mirzani buruk. Yang uniknya, sontak dibalas Kiki The Potters dengan cara yang mengejutkan. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api ya. Saya mengklarifikasi aja, tabayun saja bahwa nama saya dicatut di pemberitaan media. Saya klarifikasi kan, daripada saya capek-capek menjawab pertanyaan ini kan judulnya tuh udah jelas loh, Kiki The Potters punya masalah bla 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 gitu kan. Masalah saya nggak pernah DM siapapun. Kalau pihak sana itu bukan buat saya, hak saya klarifikasi karena mencatut nama saya dan itu fitnah. Jadi jangan main-main juga pihak sana ya. Saya nggak tahu takut sama yang namanya Nikita Mirzani. Saya nggak kenal Dipo Latif itu siapa, saya nggak pernah DM, kurang kerjaan juga gitu kan. Jadi jangan kayak IQ jongkok ya Nikita. Jadi nggak ada utang saya sama siapa, nggak ada. Jadi itu palsu semuanya, fake. Bisa saya pertanggungjawabkan secara hukum. Ya, DM itu dari siapa gitu kan. Fitnah-fitnah itu katanya saya DM ngurusin. IG-nya udah saya blok, udah lama. Dan yang paling mutakhir adalah sosok perempuan bernama Puput Caroline. Lagi-lagi lewat perang komentar di sosial media, Nikita terlibat konflik dan dikabarkan menyerang Puput Caroline dengan tudingan menggunakan narkoba. Tak terima dituding menggunakan barang haram, sontak saja Puput pun menjawab tudingan Nikita dengan melakukan tes obat psikoterapi dan menunjukkannya di hadapan publik. Dari teman saya komentarin, udahlah nggak usah berantem kayak gini-gini, daripada berantem apa dihilangin aja, bercanda, hahaha gitu. Dan saya cuma komentarin komentar itu, saya cuma nanya, saya cuma komentar, oh mafia we ya, cara mafia maksudnya, kalau nggak potong jari dihilangin aja, hahaha. Kita bercanda gitu loh, itu obrolan receh lah gitu, yang bercanda-bercanda. Terus entah gimana ada yang capture ke dia. Dan dia nangkapnya saya mau potong jarinya dia, which is bukan itu gitu loh. Semua itu salah paham. Jadi dia menangkapnya lain dari apa yang di screenshot ke dia dari grup WhatsApp kita. Dia menangkapnya lain. Lalu dengan emosional dia DM saya di Instagram ngata-ngatain gitu loh. Kata-katanya yang sangat tidak pantas lah. Sampai berujung pada dia upload di story Instagram dia ngatain lagi dan lebih puncaknya di tanggal 1 Oktober itu di tayangan live Satu Indonesia dia bilang saya pemakai narkoba, berteman dengan bandar narkoba dan suruh BNN atau polisi tangkap saya kayak gitu.
dan nggak pernah ada deket sama sekali, dan makanya saya juga kaget kok saya diikut-ikutin dalam urusan dia dengan Dipo kan yang berkepanjangan itu yang nggak kelar-kelar. Dan akhirnya ada DM dari dia ngata-ngatain saya. Dari situ saya nggak bisa terima gitu aja, dan akhirnya aku tes di sini 2 garis semua gitu loh, dan ini artinya negatif. Dan ini ada 6 bar ya, untuk 6 bar. Ini ada yang kereng, ada yang enggak, yang jelas banget, ada yang enggak, tapi ini semua negatif karena keluar garis 2 gitu loh. Parameternya jelas, bisa dicek di internet gitu. Jadi saya udah membuktikan bahwa omongan dia itu fitnah total gitu. Dan tak cukup hanya itu saja, tak terima dituding menggunakan narkoba di hadapan khalayak umum, Puput pun melaporkan Nikita ke lembaga KPI Komisi Penyiaran Indonesia dan berbuntut kejutan. Nikita tak hanya menuai skors dilarang tampil di layar kaca selama 4 hari, tapi terancam diseret ke ranah hukum oleh sederet pihak. Pasalnya, Sinta Bahir yang semula hanya membalas perang panasnya dengan Nikita lewat sosial media dengan sikap damai, kini dikabarkan mengambil ancang-ancang bersama Puput Caroline untuk melaporkan Nikita ke pihak yang berwajib. Buktinya, baik Puput maupun Sinta Bahir kini telah menggandeng pengacara yang sama, yaitu Sunan Kalijaga. Kemudian saya ngelapor ke KPI tanggal 8, dan puji Tuhan sudah ada kelihatan hasilnya dari hasil laporan kita ke KPI, yaitu dia diskors pada tanggal 15 sampai 19 Oktober, dia tidak boleh tampil di acara tersebut gitu. Apa yang dilakukan sama Nikita itu kalau secara hukum kami duga keras ya, adalah satu perbuatan pencemaran nama baik ya, dengan secara langsung terang benderang menyebut nama ya, bahkan menuduh tanpa ada bukti. Untuk klien saya Sinta Bahir ya, yang dimana Sinta juga merasa diserang ya oleh Nikita yang menyatakan artis nggak laku lah ya kan, nggak ada job lah. Nah, itu padahal faktanya sampai detik ini Sinta Bahir tidak hadir dalam acara gelar jumpa preskon hari ini, itu dikarenakan dia ada syuting. Nikita menyangkal bahwa pernah meminjam sejumlah uang ya. Tadi saya baru dapatkan buktinya dari Sinta Bahir, sejumlah 2 juta rupiah disangkal. Saya emang nggak pernah minjem katanya, saya ini kaya. Nah, atas dasar statement dan pernyataan daripada Nikita membuat Sinta Bahir itu akhirnya terpaksa harus membuktikan. Saya tidak bisa menjelaskan, mengomentari itu ya. Apalagi saya tidak membaca buktinya seperti apa. Karena kalau kita hanya mentransfer uang, itu kalau tidak ada tulisan apapun itu tafsirannya bisa banyak. Bisa dia memberikan, bisa dia juga menitipkan, bisa saja dia memberi dan sebagainya, atau bisa saja dia yang membayar utang. Kita kan nggak tahu apa kalimatnya. Jadi di kalimat transfer itu harus ada untuk apa. Apa yang terjadi dengan Nikita Mirzani? Mungkinkah lagi-lagi Nikita Mirzani terancam dibui karena ramai-ramai diperkarakan sederet pihak hanya gara-gara masalah yang berawal dari konflik internal rumah tangganya dengan Dipo Latif? Entahlah, yang jelas berbeda dari sikap Nikita yang sempat menguntai niat tak mau lagi bersama Dipo Latif meski dikejar hingga ke apartemennya. Faktanya kini sang pengacara menguak jika Nikita telah kembali tinggal satu rumah dengan Dipo Latif pasca mencabut gugatan cerainya sendiri, menyisakan tanya. Mengapa Nikita selalu lain di mulut, lain pula di fakta? Itu juga manusia biasa, capek gitu loh, maksudnya disikat kanan kiri, digituin sama orang ini sama orang itu gitu kan. Nah, makanya Niki keluarin tuh maksudnya adek lu tuh urusin tuh yang ngejar-ngejar gue mulu gitu. Soalnya kan si Dipo ini kan jago bersilat lidah ya gitu. Kalau di orang lain dia ngomongnya beda lagi. Oh, gue udah nggak sama Nikita, gue begini, gue begitu. Begitupun dengan keluarganya kalau ngomong enggak, aku udah nggak sama Nikita segala macam. Lihat aja cek CCTV apartemen gue berapa kali dia ke rumah gue sampai nggak mau pulang-pulang. Selama pengadilan belum memutuskan berarti mereka suami istri. Nah, kalau suami istri bersatu dalam sebuah rumah kediaman bersama itu yang benar dan tidak perlu kita soroti yang demikian. Yang perlu kita doakan
Doakan mereka supaya menjadi rumah tangganya adalah rumah tangga yang bahagia. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan terus Hot Shock setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Tetaplah menjaga cinta di sekitar Anda, karena cinta bisa membuat dunia lebih indah. Saya Medina pamit undur diri, sampai jumpa.